Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online GBI Bintaro House of Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan roh kita. Kita fokus mencari wajah Tuhan. Kita percaya kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah ini. Tuhan Yesus pimpin kami. Tuhan Yesus, kami percaya tangan kananmu akan memegang kami, memberikan kami kemenangan, memberikan kami pemulihan, memberikan kami kesembuhan melalui ibadah ini. Kami percaya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dengan sukacita sekali lagi, shalom. Saya melihat tangan-tangan yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan hari ini. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Come on. Haleluya. Semua tepuk tangan. Berikan pujian yang terbaik hari ini buat Tuhan. Sama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin, amin. Kami mau bersorak tinggikan, semua serukan sama-sama. Haleluya. Lagi katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Pakai gaya ya saudara ya, pakai gaya ya saudara. Kesini dulu, yuk sama-sama katakan. Soraklah, haleluya. Lagi. Angkat tanganmu. Lagi sama-sama pakai gaya saudara. Kesana dulu yuk. Haleluya. Soraklah, haleluya. Serukan haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Semua serukan. Lagi saudara, ayo yang semangat pakai gaya. Come on. Soraklah. Lagi. Bisa lebih semangat buat Tuhan Yesus. Sambil tepuk tangan di atas kepala yuk. Di atas kepala. Come on, sorakan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Bisa lebih dari ini. Come on, gereja Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Gereja Tuhan, angkat suaramu. Soraklah, sorak. Buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lagi. Haleluya. Boleh sekali lagi ya saudara. Boleh sekali lagi. Come on, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah.
katakan. Lebih dari pemenang. Nyanyikan dengan iman kita pagi hari ini. Come on. Ini iman kami Tuhan. Jika Allah, katakan, tidak ada dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Come on, katakan. Come on, serukan yang keras. Yes, semua. Haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja. Amin, amin. Haleluya. Bangkitlah. Katakan, kita lebih dari pemenang. Serukan. Haleluya. Lagi yang keras ya saudara. Dengan iman, dengan yakin. Come on. Lebih dari yes, come on. Jika Allah, katakan dengan iman. Lebih dari pemenang. Angkat kedua tanganmu. Haleluya. Segala raja, mari agungkan Yesus terus, come on. Kita lebih dari pemenang. Saya mau dengar suaranya gereja Tuhan, katakan. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita lebih dari come on. Katakan saya lebih. Katakan kamu lebih dari come on. Katakan kamu. Belum tunjuk kanan kirinya, yuk. Unity, come on, tunjuk kanan kirinya. Kamu depan belakang, come on. Come on, jika Allah, yang keras ya saudara, yang keras saudara. Dari pemenang, haleluya. Kibarkan Yesus, segala raja. Haleluya. Bangkit. Kita lebih sekali lagi gereja Tuhan, come on. Haleluya. Kibarkanlah pancing, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah. GBI Bintaro House of Shalom. Lebih dari pemenang. Katakan saya. Katakan sekali lagi yuk bersama-sama kita lebih. Bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik yuk buat Tuhan Yesus saudara.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kita, saudara. Saudara, percaya Tuhan ada di sini. Yang percaya boleh lambaikan tanganmu. Silakan, siap menyembah Tuhan hari ini. Siap saudara. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan menyatakan pribadinya kepada setiap kita. Tuhan akan melimpahkan kasih-Nya yang begitu luar biasa ke dalam kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Yuk mari kita pejamkan mata kita, mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Mari ucapkan syukurmu pada Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Hatiku
segenap jiwaku. Sama-sama katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau yang tahu ya Tuhan, isi hati kami Bapa hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sembah Tuhan, mari sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Terus berseru sama Tuhan pagi hari, berseru akan kasih setia-Nya, berseru akan mujizat-Nya. Tuhan Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ada di manapun saat ini yang sedang mengikuti acara ini, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, setiap kami boleh sama-sama beribadah untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa saat ini biar hadirat Tuhan ada di rumah-rumah dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini. Dan Engkau mengurapi setiap kami, sehingga firman yang kami dengar hari ini itu boleh mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur bahwa hari-hari ini setiap kita sedang masuk di dalam di mana Tuhan Yesus sedang mengunjungi murid-muridnya, dan sebentar lagi Dia akan naik ke surga dan peristiwa pencurahan Roh Kudus akan terjadi. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara hari ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita.
Kalau 2000 tahun yang lalu dia mengunjungi murid-muridnya untuk menguatkan setiap murid-murid, saya mau bilang begini, sampai hari ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak kita perhatikan firman Tuhan pagi hari ini dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema khotbah pagi hari ini adalah indah pada waktunya. Firman Tuhan jelas berkata bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, indah pada waktunya ini berbicara tentang jawaban doa kita, tapi juga indah pada waktunya, waktu di mana Tuhan akan menjawab doa kita. Nah, Bapak Saudara, ada satu cerita, ada seorang anak diajak oleh ibunya untuk buat makanan atau kue yang disukai oleh anak ini, saudara. Dia melihat bagaimana mamanya mulai mencampur semua bahan-bahan untuk membuat kue yang dia sukai. Dia perhatikan, ada tepung, ada telur. Sebentar-sebentar dia datang, dia lihat lagi. Mamanya perhatiin, senyum. Lalu dia pergi lagi, dia main lagi. Sebentar lagi dia perhatikan lagi. Dia kepengen banget makan makanan yang dia sukai. Lalu mamanya bilang begini, "Nak, belum selesai." Lalu dia cedok adonan itu, dia kasih ke anaknya. Lalu anaknya makan, kaget ternyata gak enak. Mamanya bilang, "Nak, sabar ya." Lalu anaknya ini main lagi, mamanya masukkan ke adonan yang sudah siap ini, lalu masuk ke oven. Begitu ada waktu anak itu perhatikan, kok gak jadi-jadi ya. Dia kepengen banget itu jadi. Dan singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, ketika adonan ini, kue ini udah jadi, itu ditaruh di meja, anaknya pikir, waduh sebentar lagi saya akan makan kue yang dia sukai. Tapi mamanya bilang, stop, nanti dulu. Mama mau hiasi dulu. Saudara, setelah selesai dihias, anak itu dikasih, lalu dia happy banget. Saudara, dengar baik-baik. Saya mau bilang begini, Bapa di surga, dia punya janji bagi saudara dan saya. Tapi seringkali kita hanya berharap hasil. Tapi Bapa di surga, dia sangat concern dengan proses. Karena proses itu akan membuat kita melihat bahwa janji Tuhan itu tidak pernah terlambat terjadi dalam hidup kita. Makanya hari ini Tuhan berkata bahwa indah pada waktunya Tuhan. Nah, Bapak Saudara, saya mau ajak saudara perhatikan, kita mau belajar dari satu cerita di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-12. Nah, mari saudara buka Alkitab saudara, 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Saudara, ini cerita, ada 2 tokoh yang muncul di Alkitab ini. Ada Elia, ada wanita janda di Sarfat. Ada anaknya di sana. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa Elia dan janda di Sarfat ini, keluarga ini, dua-duanya mereka sedang mengalami masa kekeringan yang berat. Jadi artinya apa, saudara? Bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, setiap anak-anak Tuhan pasti kena dampak. Tapi yang membedakan, saya mau bilang begini, penyertaan Tuhan itu tidak pernah hilang dari hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, Elia disuruh ke Sarfat untuk ketemu dengan janda ini. Tuhan bilang begini, di sana kamu akan dikasih makan.
Mungkin Elia berpikir bahwa, wah ini janda kaya. Tapi waktu dia ketemu, dia ngerti, oh ternyata ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan lewat peristiwa pertemuannya dengan janda di Sarfat. Dia diberkati, tapi janda ini juga diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara lihat di sini, wanita ini sudah putus asa, dia sedang berpikir bahwa itu adalah hari terakhir dia hidup bersama dengan anaknya. Mungkin ada di antara kita yang ada di rumah atau dimanapun saat ini, mungkin ada yang sudah putus asa. Rasanya terlalu berat, 2 tahun sampai 3 tahun ini kita melewati masa-masa yang sulit. Rasanya seperti tidak ada harapan, rasanya doa kita nggak dijawab oleh Tuhan. Tapi hari ini saya mau bilang begini, bahwa Tuhan kita tidak pernah tidak untuk menjawab doa saudara dan saya. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Tapi saya mau bilang begini, Tuhan punya cara untuk menjawab doa kita. Dengar baik-baik, segala sesuatu indah pada waktunya. Amin saudara. Nah, kalau saudara baca cerita ini dengan lengkap, apa yang terjadi? Saudara perhatikan ayat 13-nya. Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14-nya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dan tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, saudara perhatikan di sini, satu sisi kelihatannya wanita ini sudah kehilangan pengharapan. Bahkan dia sedang berpikir, sudah selesailah hidupnya dia. Hari ini saya mau dorong Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa. Tetap berharap kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Tapi dengar baik-baik, ada bagian yang harus kita kerjakan. Ada amin. Nah, ada 3 hal penting yang kita perlu belajar saat ini. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi tepat pada waktunya. Yang pertama, yang Tuhan minta bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Tuhan mau bilang begini kepada saudara dan saya, jangan menyerah, tetap berharap kepada Tuhan. Jangan menyerah, tetap berharap kepada Tuhan. Kitab Roma 5 ayat 5 bilang begini, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Nah, Bapak Saudara, perhatikan di sini, wanita ini sudah kehilangan pengharapan. Tapi kehadiran Elia itu membuat dia bangkit kembali, dia menjadi kuat kembali, dia menaruh harapnya bahwa dia tahu ada utusan Allah di sana, Tuhan pasti tolong dia. Saya mau bilang begini, di dalam diri saudara dan saya itu ada Roh Kudus, ada Yesus dalam hidup kita. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong setiap saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Nah, saya mau saksikan Bapak Ibu Saudara, ketika COVID di awal muncul sampai tahun ini saudara, kita sedang mengalami penurunan. Lalu di awal-awal ketika ada COVID, tiba-tiba bukan hanya kami yang kena dampak, tapi ada keluarga kami. Tiba-tiba dia kena suruh orang tua kami. Saya mau bilang begini, waktu kena itu kita sedih banget. Dan kita takut, karena ini masa COVID. Bagaimana nih perawatannya? Bagaimana juga untuk biayanya? Waktu kami hitung-hitung, biaya kebutuhan hanya untuk orang tua kami 1 bulan, kalau dikumpulin gaji saya dan istri, itu lebih besar
bisa 3 kali atau 4 kali pengeluaran untuk orang tua kami yang sakit. Saudara dengar baik-baik. Kami nggak tahu mau bikin apa. Tapi satu hal kami mengerti. Kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan juga punya cara untuk menolong kami. Saudara, Tuhan berkata, jangan menyerah, tetap berharap kepada Tuhan. Dan tiba-tiba di tengah-tengah kami bergumul, ketika kami sedang doa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, belum masalah COVID, belum masalah yang kami hadapi untuk kesehatan orang tua, tiba-tiba ada seseorang yang datang ketemu dengan kami. Lalu dia tanya, bagaimana kondisi mama? Kita bilang, ya kena stroke leher, gak bisa makan, gak bisa ngomong, harus pakai selang, ada banyak hal. Lalu dia tanya, bagaimana biayanya? Ya kita sedang berdoa. Dan tiba-tiba orang ini bilang begini, sudah gak usah dipikirin. Mulai bulan ini dan seterusnya sampai dia sehat, itu urusan saya. Saudara, itu sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan. Sangat besar. Tapi saya mau bilang begini, sekalipun persoalan kita, menurut kita itu terlalu besar, saudara dan saya harus yakinkan diri saudara, bahwa Allah yang kita sembah juga Allah yang maha besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Nah, saudara, itu yang pertama yang Tuhan mau bilang kepada setiap kita, jangan menyerah, tetap berharap kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan yang kedua, Tuhan mau ngomong begini, lewat peristiwa ini Tuhan tidak pernah terlambat. Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika wanita ini diminta untuk bikin roti bulat, wanita ini bilang, saya gak punya roti, cuman ada tepung sedikit, minyak sedikit. Lalu Elia bilang, udah gak usah takut, buat aja dulu, nanti setelah itu kamu buat untuk anakmu. Lalu keluar firman, ada perkataan nubuatan bahwa dia tidak akan pernah kelaparan. Minyak dan tepungnya tidak akan pernah berkurang. Wow, secara logika itu gak mungkin. Tapi saya mau bilang begini, Tuhan adalah Allah yang spesial membuat mujizat. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara, wanita ini sedang berpikir, sudah selesai, dia akan mati. Tapi justru di detik-detik situasi yang sulit, Tuhan mengirim Elia untuk melakukan mujizat. Saudara dengar baik-baik, Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Tetap berharap. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Karena kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Tapi apa yang harus kita kerjakan? Dengar baik-baik. Setiap saudara dan saya harus terus berdoa sampai doa saudara dijawab oleh Tuhan. Karena tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Amin, saudara. Ketika seorang ibu sedang hamil, menjelang hari-hari di mana dia akan melahirkan, dia pasti mengalami begitu banyak kesakitan, dia mengalami kontraksi yang luar biasa. Tapi orang-orang di sekitarnya, dokter, mungkin suami yang mendampingi, dia akan bilang gini, push, prayer until something happen. Jangan nyerah, terus. Tuhan mau hari ini saudara harus terus berdoa dan berdoa dan berdoa sampai doa saudara dijawab oleh Tuhan. Yang mau katakan amin.
Saudara, wanita ini ketika ketemu dengan Elia, hatinya mulai kuat kembali. Saya percaya di hatinya, dia terus berdoa, dia terus menaruh harap kepada Tuhan. Dan Tuhan melakukan mujizat. Satu hari, saudara, ketika COVID, karena ini peristiwa COVID, itu banyak orang yang begitu imannya goncang. Kami juga mengalami, belum orang tua sakit, belum lagi ada begitu banyak pos-pos yang setiap bulan itu harus tetap terbayarkan. Kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Dan saya berdoa sama Tuhan. Karena gaji juga mengalami pemotongan yang luar biasa di kantor istri saya. Saya bilang gini, Tuhan, aku percaya Engkau gak akan permalukan aku. Dan saya berdoa, Tuhan tolong. Karena kami punya rumah satu. Saya bilang, Tuhan tolong supaya rumah ini bisa terjual. Karena kami punya KPR yang lain. Saya bilang, Tuhan tolong supaya rumah ini terjual. Saudara, tiba-tiba ada orang yang mau beli. Mundur lagi. Ada lagi, mundur lagi. Dan ada orang yang sudah kasih DP. Tiba-tiba karena COVID, dia bilang, Pak, nggak bisa, Pak. Nanti tunggu selesai COVID baru bisa saya bayar sisanya. Saya terus berdoa. Saya terus berdoa. Menjelang akhir tahun 2021. Tiba-tiba ada orang yang bilang begini, Pak, rumah Bapak saya beli ya. Saya bingung, saudara, kok bisa? Iya, pokoknya saya beli. Berapa jumlahnya? Saya bayar. Saudara, saya beli ya. Buat Tuhan itu tidak pernah terlambat, saudara. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Dan akhirnya rumah itu terjual dan semua kewajiban kami di KPR itu lunas, saudara. Bahkan ada lebihnya untuk kami pegang. Kalau saya ditolong, saya mau bilang gini, Bapak Ibu Saudara pasti ditolong oleh Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Sampai doa saudara dijawab oleh Tuhan. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Yang ketiga, saudara, perhatikan di sini. Ketika wanita ini, dia sudah putus pengharapan. Dia pikir hanya ini sisa yang dia bisa makan. Dia nggak bisa berbagi dengan Elia. Tapi Elia berkata, sudahlah, buat aja dulu. Nanti habis itu kamu buat engkau dan anakmu. Wanita ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Dan kita tahu mujizat terjadi. Hari ini, saudara, di tengah-tengah pergumulan Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang gini, biarlah fokus kita hari-hari ini, kita cari kehendak Tuhan. Tuhan maunya apa lewat peristiwa ini? Ketika saudara dapat remanya, dapat understandingnya, saudara lakukan bagian saudara. Percayalah, ketika saudara lakukan bagian saudara, saudara mentaati apa yang Tuhan perintahkan, maka bagian Tuhan akan membuat apa yang menjadi kerinduan saudara itu terjadi. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Saudara, yang ketiga, taati perintah Tuhan. Jangan fokus pada masalah. Carilah kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, lakukanlah. Percayalah. Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan pasti lakukan mujizat. Wanita ini sampai selesai masa musim kekeringan, wanita ini dipelihara oleh Tuhan. Kita bersyukur kita bisa melewati 2 tahun lebih masa-masa COVID ini. Dan saya berdoa, tahun ini saudara dan saya mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan menjawab doa setiap kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Mari kita naikkan pujian ini, kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Kami percaya waktumu adalah waktu yang terbaik. Dan Kau tidak pernah terlambat untuk menolong kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Bapa yang baik. Meteraikan firman-Mu dalam roh hati setiap anak-anak-Mu yang mendengar khotbah ini, Tuhan. Biar iman mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Bahkan keajaiban Tuhan terjadi saat ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Berkati anak-anak-Mu semua. Di dalam setiap pergumulan mereka, Engkau campur tangan. Yang butuh kesembuhan, biarlah terjadi kesembuhan hari ini. Mereka yang sedang dalam pergumulan untuk keuangan, Tuhan buka jalan. Biarlah tingkap-tingkap langit terbuka. Dan Kau memberkati pekerjaan, usaha, pelayanan mereka. Keluarga demi keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam pergumulan, Bapak Ibu Saudara bisa share di kolom chat yang ada saat ini, supaya kami bisa berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi.
Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat ibadah online hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap kami menerima rema yang baru Tuhan Yesus. Setiap kali Tuhan Kau bangkitkan Tuhan Yesus, biar setiap tulang-tulang kering Tuhan Kau bangkitkan ya Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan, Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biar Tuhan Kau berkati hamba-Mu Tuhan dan berkat daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau sertai hamba-Mu Tuhan kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan, Kau menuai jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus buat gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan Yesus, beserta keempat wakilnya Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu Tuhan dan kesehatan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Biar kami semua Tuhan boleh satu hati Tuhan, satu arah Tuhan Yesus untuk mengiring Engkau Tuhan Yesus. Dan untuk taat sama-sama Tuhan bersama-sama dengan gembala sidang kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat karyawan kami, karyawan 1E Tuhan, Bapak Beni Gunawan Tuhan Yesus. Dan sepengembalaan yang ada di GBI Bintaro Shalom Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kepemimpinan daripada-Mu Tuhan Yesus turun mengalir atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar Kau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan menuai jiwa-jiwa Tuhan bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Kau berkati negara kami ini Tuhan Yesus dengan berkat daripada Engkau Tuhan, kesejahteraan Tuhan, kedamaian Tuhan atas negara kami Tuhan. Kami menyatakan shalom Indonesia. Kau berkati bangsa kami Tuhan, dari pemerintahan Tuhan sampai ke rakyatnya Tuhan Yesus. Biar kami semua Tuhan boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu atas kami Tuhan. Segala yang kami lalui Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah online hari ini Tuhan, kami siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.